Hai, hai, hai. Duduk manis dalam kereta, canda tawa, selalu bikin flashback. Sambutlah salam hangat dari kita. Welcome home. Welcome to the Army of God, Gereja Mawar Sharon, Jabodetabek. Kami ingin mengundang teman-teman yang baru pertama kali join ibadah online kami untuk sama-sama join di komunitas kecil kami yang kami namakan Connect Group atau CG. Percayalah, dari CG ini kita akan semakin bertumbuh dan berbuah dalam pengenalan akan Kristus. Caranya gampang, langsung aja menghubungi nomor yang tertera di layar gadget teman-teman. Buat kalian yang ingin memberikan persembahan, gampang banget langsung aja scan QR Code atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar gadget teman-teman. Tampaknya udah gak sabar ya untuk mulai AOG pada hari ini. Yuk sama-sama kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, thank you untuk hari ini, kami bersyukur, kami siap untuk mulai Army of God kami Tuhan. Ini persembahan kami, ini syukur kami percaya semuanya dari di hadapan-Mu Tuhan. Bersyukur, doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Army of God, make some noise! Yeah! Katakan sama-sama. Kami bahagia ketika dikatakan, mari pergi ke rumah Tuhan. Kami berdiri di sini, satu irama memuji Engkau. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu riang gembira. We are so happy, so happy. Oh oh oh. Sungguh kami cinta rumah kediaman-Mu, oh Tuhan. Hey! Kami bahagia ketika dikatakan, mari pergi ke rumah Tuhan. Kami berdiri di sini, satu irama memuji Engkau. Semuanya, we are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu riang gembira. We are so happy, so happy. Oh oh oh. Sungguh kami cinta rumah kediaman-Mu, oh Tuhan.
na, hey, hey. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. 1, 2, 1, 2, 3. Na na, hey, na 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 na, na 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 na, hey, na 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 na, na 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 na, hey, na 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 na, na 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 na, hey, na 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 na. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu riang gembira. Oh, so happy. Oh, oh, oh. Sungguh kami cinta rumah kediaman-Mu, oh Tuhan. Semuanya. Na 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 na, hey, na 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 na, na 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 na, hey, na 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 na. Na na na, hey, na 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 na, na 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 na, hey, na 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 na. Oh, haleluya! Come on semuanya, tepuk tangan di atas kepala, Bang. Semuanya. Oh, aku milik-Mu selamanya. Bentuk hidupku jadikan seperti-Mu, serupa dengan-Mu sampai selamanya. Ku mau bersinar selalu, beritakan karya-Mu. Katakan hanya Kau, hanya Kau, penjunanku, hidupku di tangan-Mu. Kau Tuhan sanggup pulihkan, ubahkan hati yang hancur. Wow, aku milik-Mu selamanya. Oh, 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 oh. Oh, aku milik-Mu selamanya. 1, 2, 3. Bentuk hidupku jadikan seperti
kehidupan, masa depan cerah membentang. Sebab Kau Tuhan, jalan kehidupan, masa depan cerah membentang. Sebab Kau Tuhan, jalan kehidupan, masa depan cerah membentang. Bentuk hidupku jadikan seperti serupa, sampai selamanya ku mau bersinar selalu, beritakan karya. Bentuk hidupku jadikan sampai selamanya ku mau bersinar selalu, beritakan karya-Mu. Bentuk hidupku jadikan seperti-Mu, serupa dengan-Mu, yes Lord. Sampai selamanya ku mau bersinar selalu, beritakan bentuk hidupku. Bentuk hidupku jadikan seperti-Mu, serupa dengan-Mu. Sampai selamanya ku mau bersinar selalu, beritakan karya-Mu. Cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku
Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bapakku, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Katakan ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, ya Bapa, kami mau serahkan hidup kami. Oh, we love you, Lord. Oh, kami mencintai Engkau, Tuhanku. Yesus, we love you, Jesus. Oh, kami memberikan hidup kami. Oh, mari kita naikkan pujian. Oh, Yesus, thank you, Lord. Kau Bapa yang setia. Oh, Kau Yesus yang mulia. Terima kasih Tuhan. Katakan ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Oh, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Pakailah sesuai dengan rencana. Kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapat lihat
dia tetap setia. Oh, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapat lihat tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapat lihat tetap setia. Shalom Army of God. Mari kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat berkat rahmat Allah dalam hidup kami. Kami masih bisa ibadah walaupun secara online. Kami percaya dimanapun kami berada, di kamar kos kami, di rumah, di kamar, dimanapun kami berada, Allah Roh Kudus tetap dapat hadir di hati kami. Kami mau dengar firman Allah, biar Tuhan sederhanakan setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, biar kami sama-sama belajar untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan dalam hidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami buka hati kami selebar-lebarnya, siap mendengar dan menjadi seorang murid yang baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Army of God, perkenalkan, nama saya Yandi Lawrence, nanti akan ada slide gambarnya. Ini saya dan mama saya, kalau nanti lihat gambarnya. Ya, yang di atas itu saya waktu masih kecil. Dan di bawah saya sudah baru lulus kuliah, mama saya nyamperin ke Jakarta. Ya, terlihat sekali perbedaannya ya, membuktikan bahwa Jakarta memang keras. Ya, itu saya dan mama saya. Dan slide berikutnya, ini adalah foto pernikahan saya menikah 2018. Dan setiap kali saya menunjukkan foto pernikahan saya perlu klarifikasi. Karena saya nampak tertawa dan istri saya menangis ya. Kan kelihatannya jadi terjebak ya, padahal ya enggak lah ya. Ya kami menikah dengan bahagia sampai sekarang dan istri saya namanya Joan. Dan next slide, kami dikaruniai seorang putri, sekarang usia 22 bulan, namanya Eve, namanya Riverina, kita manggil Eve. Dan ini fotonya, ini foto kita lagi makan di luar. Waktu itu kita makan waktu sebelum PPKM, jauh sebelum corona mulai meningkat lagi. Jadi kita mulai sedikit ya agak longgar, kalau ada tempat makan agak nyaman kita makan keluar. Dan dari foto ini kelihatan siapa bosnya ya. Ya memang anak saya setelah punya anak ternyata gitu. Kalau dia tidur hari berakhir, kalau dia bangun hari baru dimulai ya. Saya bekerja di full time sebagai sutradara dan penulis di industri perfilman. Kalau yang mungkin pernah melihat karya-karya saya, ada Sore, ada Keluarga Cemara di bioskop dulu ya. Terus ada Mengakhiri Cinta, ada video klip yang paling baru, kalau lihat video klipnya Yura, Tenang itu, yang main Ringo dan Nirina, itu saya yang menulis dan menyutradarai. Semoga suka dan semoga nonton. Kalau belum nonton habis ibadah boleh nonton. Lo kok malah promo ya. Berikutnya, slide berikutnya, selain seorang penulis, sutradara, ayah dan juga seorang suami, saya juga adalah seorang dosen. Oke, foto ini adalah kayaknya diambil 2018-19 mungkin sebelum pandemi. Ini saya mengajar di IKJ, Institut Kegantengan Jakarta. Enggak, Institut Kesenian Jakarta, di situ saya mengajar. Dan ketika diberi tema hari ini, Teamwork Makes Dream Works, sebenarnya dan saya ngobrol sama Cetirsa dan Ko Ajun gitu, apa yang sebenarnya mau disampaikan. Sharing-sharing dan cukup pilu sih membacanya bahwa ya ternyata sama mahasiswa, apa yang mahasiswa saya alami dengan rata-rata apa yang teman-teman AOG alami, yaitu aduh rasanya jenuh banget, sudah 17 bulan sekolah dari rumah gitu ya. Ada yang bahkan jokesnya, ini angkatan pandemi, angkatan corona, dari semester 1 sampai sekarang nggak pernah tatap muka ya. Dan hasilnya apa? Ya kelelahan. Nah mungkin pagi, siang, malam hari ini saya berkhotbah di sini, saya mau mewakili segenap dosen
seluruh Nusantara gitu ya. Mau bilang, iya kami juga capek. Karena mengajar online itu susah banget. Ya endurance mahasiswanya menurun. Beda lah dengan kalau kita langsung ketemu gitu. Jadi saya mewakili dosen-dosen juga mungkin bilang, iya memang struggle-nya luar biasa. Saya sangat passionate ngajar, saya suka banget ngajar. Awal-awal pandemi, yang saya lakukan adalah kelas saya isinya 30 orang. Kelas saya tiap hari Rabu. Yang saya lakukan adalah kelasnya saya pindahkan setiap jam 7 malam, habis makan malam. Dan saya lakukan setiap Senin, Selasa, Rabu selama 5 hari karena kelasnya saya bagi 5. Gitu. Dan saya mengajar materi yang sama 5 kali dalam 5 hari. Kenapa? Supaya tatap muka di Zoom-nya atau Google Meet-nya close group kayak CG gitu. Karena kalau ber-30 saya nggak bisa lihat semua wajahnya, apa mereka ngerti atau enggak. Dan kalau mereka bertanya apakah kebagian atau enggak, melelahkan sekali. Dan sudah di tahun berikutnya saya ngajar lagi, sama tiap hari Rabu, tiap hari Selasa malam itu kalau besok ada kelas walaupun online ya, saya akan curhat sama Joan istri saya, besok saya ngajar apa ya? Gitu. Loh ngajar aja kurikulumnya sudah ada. Nggak bisa apa yang kita percaya bertahun-tahun ketika online ternyata nggak bisa diterapkan. Dan ini pengakuan jujur saya, aduh kalau mahasiswa saya nonton nggak apa-apa lah ya. Pengakuan jujur saya mau berhenti ngajar gitu. Capek banget. Saya mau berhenti jadi dosen, mau jadi filmmaker aja. Sebelum saya dikasih kepercayaan membawa tema ini. Tapi ketika saya menyusun khotbahnya, Tuhan tuh berbicara pada hati saya. Dan kayaknya saya nggak jadi berhenti ngajar, karena saya merasa teman-teman AOG sebagai mahasiswa gitu kebanyakan berjuang untuk tetap bisa belajar dari rumah. Kalau hari ini saya dipercayakan berbicara tentang ini, saya juga mau ikut berjuang bersama kamu semua. Mau tetap ngajar, apapun kesulitannya. Oke, jadi kita udah satu bangku nih, udah sama-sama susah. Saya mau bagi 8 tips survive mahasiswa di masa pandemi. Oke, tips yang pertama. Ini kayak kalau kamu buka YouTube, tips survive kuliah gitu ya, tapi kok ada di ibadah gitu ya. Yang pertama, are you ready? Yang pertama adalah pilih interior kelasmu. Kapan lagi bisa set up kelasmu sendiri? Saya bilang ini karena saya juga melakukan sebagai seorang dosen ya, jadi kita sama nih dua arah. Yang pertama adalah pastikan posisi kursi mejamu nyaman. Gitu. Online class, gunakanlah laptop. Saya sangat yakin hampir semua punya laptop. Kalau nggak punya mungkin lagi rusak, ya kan? Karena laptop sekarang bisa ada yang murah juga kok. Kenapa harus laptop? Karena kalau di laptop kamu pasti lebih fokus buat belajar. Jadi jangan online pakai smartphone-mu gitu ya. Selain layarnya jadi vertikal, nggak nyaman. Wah pokoknya nggak belajar banget lah itu kelas pakai HP ya. Pakai laptop dan pastikan tinggi mejanya sejajar ya. Kalau kamu duduk, ini tipsnya praktikal sekali ya. Kalau kamu duduk itu sikumu itu nggak boleh lebih tinggi dari posisi seharusnya. Jadi kalau saya begini, meja saya duduk, siku saya itu harus nyaman seperti begini saja, ketinggiannya ya. Dan kalau bisa laptopmu kamu taruh di atas tumpukan buku jadi dia sejajar dengan eye level matamu, sejajar nih. Gitu. Kenapa itu penting? Karena itu kegiatanmu sepanjang hari. Dari jam 8 pagi kalau ada kelas pagi sampai jam 4 sore, 5 sore biasa kelas. Kalau kamu nggak buat itu nyaman, pasti sepanjang hari melelahkan. Itu dulu yang paling fundamental. Yang kedua kamu bisa coba, bukan tips yang kedua ya, ini masih bicara tentang pilih interior kelasmu. Pastikan kamu ada di ruangan yang ada cahaya mataharinya sebisa mungkin. Kalau kamarmu tipe yang tidak punya jendela, mungkin ke ruang tamu. Kalau nggak ada, mungkin ke ruang tengah. Berisik, pakai headset, masih berisik, ya udah nggak punya cahaya matahari di kelasmu. Tapi ciptakan sendiri ya. Terus kalau kamu lagi belajar sendiri, kamu bisa set up background noise. Kamu bisa play music yang suaranya pelan gitu ya. Saya bahkan selama work from home kadang-kadang karena saya biasa nulis di cafe, nggak tahu lebih menyenangkan aja kalau bosan bisa lihat sesuatu. Ketika kerja di rumah sepi, yang saya cari di YouTube adalah 24 hours ambience cafe. Jadi sembari ada suara cafe saya menulis dan lumayan membantu. Oke. Atau kamu bisa putar berita, tapi kalau beritanya COVID terus kamu jadi semakin terintimidasi. Kamu bisa putar TV show di platform OTT yang kamu langganan, tapi putar TV show yang tidak menarik perhatianmu, yang kamu sudah selesai nonton. Ya, kamu jangan putar Endgame.
pasti kamu mau lihat lagi. Kamu putar yang lain, jadi dia menemanimu di ruangan itu. Atau kamu bisa putar GMS Live tentunya gitu ya. Saya kalau kerja kadang-kadang cukup jarang mutar lagu GMS Live karena nanti jadi ikut nyembah. Jadi biasanya saya putar sesuatu yang ambience nggak ada liriknya. Dan selera orang beda-beda. Kalau kamu nyaman dengar lagu worship, silahkan. Tapi apapun itu, kamu bangun dari cahaya, suara, posisi duduk. Bahkan kalau kamarmu, tempat kamu kuliah online itu ada kasur, bersihkan kasurmu serapi mungkin sampai kamu nggak tega buat tidur di atasnya. Ya, jadi mulus kayak kasur hotel gitu ya. Tips-tips sederhana itu. Kita buka di Nehemia 4 ayat 15 sampai 23. Nehemia 4 ayat 15 sampai 23. Saya bacakan ya. Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok, masing-masing ke pekerjaannya, masing-masing ke sekolahnya, masing-masing ke kuliahnya. Ya, membangun tembok itu sama seperti kuliah. Sejak hari itu, sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai dan panah dan mengenakan baju zirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda. Jadi ada yang kerja, ada yang berjaga-jaga. Yang membangun tembok, orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan. Dan dengan tangan yang lain, mereka memegang senjata. Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Pekerjaan ini besar dan luas dan kita terpecar pada tembok. Yang satu jauh daripada yang lain. Karena temboknya gede banget, jadi jarak kita renggang. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu. Demikianlah kamu melakukan sekolahmu secara online. Sedang sebagian daripada orang-orang memegang tombak, dari merekalah fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Pada waktu itu juga aku berikan perintah kepada rakyat. Setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem. Supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari dan melakukan pekerjaannya pada siang hari. Demikianlah aku sendiri, saudara-saudaraku, anak buahku dan para penjaga yang mengikut aku. Kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Artinya apa? Paling enak memang kalau nguli atau bangun tembok ya atau bangun rumah, ya dua tangan dong, ya kan ngangkat barang, nyemen. Bayangin tombaknya pasti bukan tombak yang ringan, berat gitu. Pedangnya juga gak mungkin pedang kayu kan, logam. Berat, gak nyaman memang bekerja sambil berjaga-jaga, gak nyaman memang. Di situasi seperti ini, kita kuliah sambil kita menjaga diri kita. Menjaga diri kita dari apa? Dari rasa jenuh, dari rasa bosan, dari kehilangan motivasi. Jadi kita memang harus melakukan ekstra disiplin selama kita kuliah seperti bangsa Israel membangun tembok ini. Itu. Kalau mereka disiplinnya sambil pegang pedang, teman-teman bisa mulai disiplin sederhana dari menata interior kelasmu sendiri. Poin pertama. Ada amin? Oke? Setiap orang punya seleranya, ini saatnya berkarya. Kalau kamu mau dekorasi kamarmu, kasurnya taruh di mana, meja belajarnya taruh di mana, terserah. Selama saya kuliah, kosan saya 350.000 sebulan. Bercandaan saya adalah kalau terjadi gempa bumi, saya nggak berlindung di bawah meja. Saya merentangkan kaki dan tangan saya saja. Tembok-tembok saya sudah tercapai, nggak akan roboh gitu ya. Saya pernah menata kasur saya sedemikian rupa supaya belajarnya seru. Seru memang, indah, estetis, tapi nggak fungsional. Jadi kalau saya mau ke toilet, kasurnya harus berdiriin dulu. Set, buka pintu. Cari cara sekreatif mungkin, semenyenangkan mungkin. Oke, poin yang kedua dari 8 tips bagaimana survive selama masa pandemi sebagai mahasiswa yang baik. Yang pertama adalah pilih interior kelasmu tadi. Yang kedua, bangun rutinitasmu sendiri. Saya mau ngeklaim bahwa saya adalah orang yang paling valid untuk bilang kita harus bikin schedule. Wah, karena saya adalah orang yang bekerja sebenarnya cukup abstrak, mencari ide, merenungkan konsep. Saya pernah satu apartemen dengan TL saya dulu, Ko Karolus. Dan waktu dia pulang kerja, apartemen dalam keadaan gelap, dia buka kayak gak ada orang, pas dia nyalain lampu, ceklek, dia kaget. Saya di pojok lagi meringkuk. Kamu ngapain? Gak apa-apa kok, lagi nyari ide. Kok begitu caranya? Sebenarnya saya nggak berusaha seseniman itu, tapi kronologisnya adalah saya buntu banget nulis, nggak dapat ide. Saya duduk di pojokan,
dari siang jam 3 sampai matahari terbenam. Tapi di kepala saya idenya kayak udah hampir ketemu. Saya rasa kalau saya berdiri nyalain lampu waktu jam 6, kayaknya idenya hilang deh. Jadi biar aja kita begini terus. Diam dalam gelap, aduh lagi merangkai adegan, kayaknya bagusnya gimana. Dia pulang lampu dinyalain, kaget. Saya dianggap orang paling abstrak gitu ya. Tapi seabstrak-abstraknya saya bekerja, saya tetap orang yang harus punya schedule. Harus, zaman dulu HP belum canggih, yang saya lakukan adalah saya tulis schedule-nya, saya screenshot, saya jadikan wallpaper. Jadi saya lihat di situ, ya. Buat schedule. Kenapa? Karena kita harus buat keseharian kita di rumah atau di kosan itu cukup padat sehingga kita tidak punya ruang kosong untuk merasa habis ini ngapain ya. Habis ini ngapain ya, gitu. Jadi kita buat dia padat. Kuliah itu memang fun, tapi dia cuma 4 tahun kok. Bisa nangkep gak ya? Maksud saya begini, waktu kuliah teman saya 10, 15 gitu. Sekarang umur saya 32, teman yang dari kuliah saya 1, 2, 3, 4 orang saja. Yang dekat malah 2 gitu. 2-nya kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak gitu. Dari 15 orang. Jadi maksud saya adalah selama kita kuliah ini dan kemudian jadi online di rumah, ada banyak hal yang sepertinya hilang. Tapi sebenarnya memang kuliah itu sifatnya sementara kok. Jadi jangan desperate dulu. Pertarungan setelahnya adalah setelah lulus. Masalahnya ketika pandemi terjadi, pandemi ini menyerang mental mahasiswa-mahasiswi, sehingga merasa waktu itu freeze, waktu itu berhenti. Padahal waktu terus berjalan. Kebayang nggak? Saya sekarang bekerja dengan, saya angkatan 2007 kuliah, ketika saya bekerja, tim-tim departemen produksi film saya yang bekerja di bawah saya, ada yang angkatan 2000, ada yang angkatan 90-an, ada yang lebih muda, ada yang lebih senior. Kebayang nggak buat teman-teman sekarang yang ada di angkatan ini, waktu teman-teman lulus, teman-teman itu berkompetisi di industri masing-masing. Itu dengan angkatan yang kena pandemi, tidak kena pandemi, dan pandemi sudah selesai. Jadi yang mengalami freeze, rasanya freeze time itu cuma kita aja. Artinya apa? Ya kita jangan mau sampai ikut freeze. Kita harus bisa bergerak, melakukan sesuatu selama kita kuliah di rumah. Jangan mau kalah, jangan mau berhenti dengan, aduh mau gimana ya, gak enak banget kuliah. Kita harus lawan, ada amin? Kuliah itu atau sekolah itu terdiri dari 3 hal, seru, susah, dan membosankan. Kita harus bisa telan semuanya, jangan cuma mau serunya aja. Jadi kalau bosen harus ditelan, kalau susah cari cara menaklukkannya. Kalau seru tinggal dinikmati aja. Se-unmotivated apapun kita, selagi tidak bergairahnya apapun kita, sebenarnya kita sedang menciptakan rutinitas yang lain kok. Apa? Rutinitas unmotivated. Bisa nangkap gak ya? Saya lagi malas kuliah nih, apa? Kok Yandi suruh saya untuk punya schedule, punya rutinitas. Gak bisa. Ini hati ini malas banget. Bangun tidur aja mager. Saya itu kalau bangun jam 7, jam 8 main HP dulu sejam, 2 jam. Habis itu ya saya ngapain dulu. Hey, itu juga rutinitas. Bisa nangkep gak ya? Jadi malas juga adalah sebuah bentuk rutinitas. Jadi daripada rutinitasnya adalah malas-malesan atau unmotivated, ya kita buat rutinitas yang sehat saja. Setelah khotbah ini, ambil kertas, ambil pulpen, susun jadwal apa yang kamu bisa isi dari bangun pagi sampai kamu tidur lagi. Oke? Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 8. Pengkhotbah 3. Ya, ini seperti yang bangun tembok tadi ya, buka Alkitab satu tangan memang rada susah. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 8. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, sekarang lagi nggak boleh meluk ya. Ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ya sekarang ini. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci.
ada waktu untuk perang, dan ada waktu untuk damai. Freeze time tadi, ya ini waktu. Rasanya nge-freeze ya, gak bisa keluar, belajar jadi susah. Ya ini waktunya. Tapi nanti ada waktunya. Kalau nonton film kan selalu gitu ya. Setelah krisis yang besar, pasti ada sesuatu yang hebat setelahnya. Nah, pastikan waktu hebat itu tiba, kita nggak muncul dengan, kemarin habis mager-mager, gimana sekarang? Jangan, kita harus siap buat hadapin berikutnya. Karena ingat, kita nanti akan bersaing dengan generasi yang nggak kena pandemi, dan generasi yang pandeminya sudah lewat. Oke, jadi kita jangan mau kalah. Mungkin ada yang bertanya, kok kenapa ya harus generasi saya dan teman-temanku yang kena? Nggak tahu, tapi kalau saya boleh jawab, mungkin karena kita lah generasi yang paling siap. Mungkin kalau mundur 1-2 tahun lagi atau lebih cepat 1-2 tahun lagi, generasinya nggak sesiap kita buat hadapin. Jadi kita generasi yang dipilih. Haleluya. Oke. Buat schedule ya. Yang ketiga, tips survive-nya adalah jangan merasa tidak mencoba adalah hal yang cool. Nih banyak nih, tipe mahasiswa yang merasa kalau nggak time mencoba menaklukkannya itu adalah hal yang kayaknya nggak cool deh. Terlihat dari apa? Saya tebak nih, berapa banyak di antara kita kalau kuliah onsite duduknya rebutan siapa paling belakang? Ya kan, di depan itu pasti kaum-kaum nerd tuh. Gitu ya. Siapa yang kalau di kelas dosennya bilang ada yang mau nanya? Diem gitu ya. Ya kan? Karena rasanya kalau mencoba angkat tangan, duduk paling depan, berdiskusi sama dosen, kayaknya itu nggak cool. Nggak. Mungkin saya masuk dari sini, pikirkan tentang biayanya. Nah kalau bicara dengan mahasiswa, kalau bicara uang kuliah biasanya nggak relate, tapi kalau bicara mau nggak kuliah sambil kerja, menarik kok ini. Gitu ya. Kalau saya di kelas sebenarnya saya paling marah kalau mahasiswa saya kerja. Kecuali status ekonominya memang susah banget. Tapi kalau buat tambahan saya larang. Loh, kenapa? Karena kuliah itu ada invest uangnya. Dikali aja 1 semester kamu bayar berapa? Taruhlah 10 juta kampusnya. Nggak tahu kampus sekarang berapa ya. Kamu bagi aja. 1 hari kamu skip kelas, kamu skip berapa ratus ribu sampai berapa juta mungkin. Tergantung kampusnya. Jadi kalau kamu merasa pengen bekerja, anggaplah kalau kamu masuk kelas, kamu masuk kuliah online itu, kamu nyalakan kameramu, kamu duduk dengan kursi, posisi kelas yang nyaman, dengan musik yang enak atau apapun. Kamu sedang mendapatkan uang gitu. Karena kalau enggak, kamu sedang membakar uang orang tua. Jadi kalau teman-teman merasa kuliah lagi enggak seru, ya mungkin angle-nya ambil dari biayanya. Ingat biayanya. Kalau angle itu enggak relate buat teman-teman, pikirkan hal ini. Saya selalu berpikir, kuliah itu kan terdiri dari seru, susah, membosankan. Susah dan membosankan ini harus bisa saya taklukkan. Kenapa? Karena kayaknya dunia kerja saya, sekalipun passion banget di film, pasti ada titik jenuhnya, pasti ada titik susah bangetnya. Kalau saya tidak bisa menaklukkan sistem kuliah saya, bagaimana mungkin saya bisa menaklukkan industri kerja saya yang jauh lebih susah? Jadi saya berpikir kalau saya nggak bisa taklukkan kelasnya, gimana saya mau taklukkan dunia kerjanya? Tapi pada prakteknya, kelas yang harus ditaklukkan adalah, ini tanpa mengulangi kecintaan saya terhadap Indonesia ya, zaman saya kuliah kelas yang susah adalah kewarganegaraan. Kenapa? Karena dosennya sudah berumur sekali gitu ya. Ini dosennya nggak nonton kan. Dosennya berumur sekali, asdosnya juga berumur sekali. Seberapa susah kelas itu? Kelasnya digabung menjadi 3 kelas di auditorium besar. Dan dia menjelaskan tentang undang-undang. Dan sangat pelan, di zaman itu sudah ada proyektor tapi dia pakai LED. Dia pakai OHP, tahu gak sih OHP yang kertas bening terus shoot keluar gambarnya. Apa? Dan dia punya asdosnya tidur. Asdosnya tidur karena bosan mendengar penjelasan dosennya. Ini asdosnya dia tidur, gimana mahasiswanya? Ya udah, ditelan aja. Saya pernah dapat kelas, kamu googling habis ini, solfeggio. Itu adalah kelas untuk tiba-tiba di 1 tahun ajaran baru. Salah satu dosen mengusulkan, sepertinya calon-calon sutradara perlu mengetahui musik dengan sangat expert. Kita buat kelas solfeggio. Kelasnya kayak apa? Dosennya masuk bawa gitar. Jereng, itu kunci apa? Hah? Kunci gitar pak? Mana saya tahu? Ujiannya gini nih. Tak, 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 tak. Itu apa? Hah? Itu ketukan jenis apa? Waltz atau apa? Mana saya tahu pak? Seumur hidup saya dengarnya Ceylon Seven. Dikasih gitu mana paham.
Tapi itu dulu kelasnya dan banyak teman saya nggak lulus, ngulang 3 kali. Saya lulus dong. Caranya gimana? Belajar setengah mati gitu ya. Sampai depan kelas sebelum ujian saya masih baca, saya ingat tuh. Semua orang sudah masuk, begitu ujian sudah mau mulai baru saya tutup buku, saya simpan, saya masuk. Ujian, lulus, dapat A, yeay gitu. Setelah 2 hari kemudian kalau saya buka materinya, saya tetap nggak ngerti. Tapi paling nggak saya menaklukkan sistemnya. Jadi berusaha sebaik mungkin. Kadang-kadang kelas itu susah, kayak solfegio. Kadang-kadang kelasnya membosankan, kayak contoh kelas kewarganegaraan itu. Ya, tapi ngerti ya, bukan karena kewarganegaraan, tapi karena ya situasinya begitu. Tapi apapun situasinya teman-teman harus bisa taklukkan, teman-teman harus bisa tetap pelajari. Mental lebih daripada pemenang. Karena barang siapa setia pada perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara-perkara besar. Kalau kita nggak bisa benar di perkara kecil, kita nggak akan bisa benar di perkara besar. Ada amin. Berguna juga sih. Waktu saya sudah lulus, saya bikin film Keluarga Cemara, waktu musik score, penempatan musik pada film, ketika dengar, komposer saya nanya, gimana ya Andi? Kalau minor mungkin lebih bagus. Bisa ngerti-ngerti dikit ya. Berguna juga ternyata di masa depan, saya baru tahu. Jadi apapun, bahkan mungkin kalau teman-teman bilang, kok tapi mungkin saya kuliahnya salah jurusan. Percayalah, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalaupun sekarang kamu merasa salah jurusan, taklukkan yang salah itu. Yang salah itu Tuhan bisa pakai untuk kemuliaannya di masa depan. Ada amin? Saya dulu pikir mau jadi pemain basket, jadi saya rajin banget latihan basket, sampai ikut seleksi prapon gitu. Dan ketika akhirnya jadi sutradara, saya kadang mikir ngapain dulu susah-susah main basket ya. Gitu. Ternyata yang saya tahu adalah saya jadi seniman dengan mentality atlet. Jadi determinasinya tinggi banget gitu. Bukan seniman yang konsep saya tinggi, kalian kerjakan. Enggak, saya jadi orang yang kita bikin konsep yang tinggi, kita teamwork sama-sama. Gitu. Jadi apapun situasi teman-teman sekarang, taklukkan apa hal kecil itu, perkara besar menanti di depan. Ada amin? Yang keempat, ciptakan cara belajar paling mutakhir abad ini. Wow, gimana itu cara belajar paling mutakhir abad ini? Ini ada beberapa tips kecil dan satu tips rahasia saya. Yang pertama adalah stabilo apa yang penting saat membaca, entah itu di kertas atau di iPad. Kenapa? Karena ada survei yang bilang 80% apa yang kita baca pelajari hari ini, kita lupa besoknya. Jadi stabilo hal-hal yang penting, jadi kalau kita recall bisa bantu ingat lagi. Kalau kamu nggak nyaman dengan screen, print, beli printer lah. Saya kemarin habis cek-cek harga printer, ya 200.000 ada printer gitu ya. Kalau isi tinta nggak usah dibahas sejauh itu ya. Oke. Yang berikutnya adalah kamu harus ciptakan, apa tadi kita lagi bahas, cara belajar paling mutakhir adalah block digital distraction. Instagram, TikTok, saya kemarin sempat hampir dapat kerjaan bikin video di TikTok, professionally, bukan joget-joget. Maksudnya ngedirect film pendek di TikTok, tapi anyway pekerjaannya jadi diambil orang lain, gak cocok sama saya. Yang saya lakukan adalah download TikTok akhirnya, tapi saya nggak mau bikin user, apa sih? Dan waktu saya coba browsing TikToknya, seru banget TikTok itu ya. 3 jam, saya di ruang kerja saya nggak keluar-keluar, terus udah 3 jam. TikTok tuh mengerikan sekali, kenapa? Karena videonya seru-seru, cara masak, traveling, seru banget gitu ya. Habis itu saya uninstall, karena saya tahu pengendalian diri saya lemah gitu, jadi saya nggak mau main TikTok. Tapi yang pengendalian dirinya oke, silahkan. Singkirkan distraksi itu. Saya pun sekarang lagi uninstall Instagram. Jadi kalau saya mau buka Instagram biasanya kalau mau post sesuatu karena public figure juga cie. Yang saya lakukan adalah download dulu, post, uninstall lagi. Gitu. Kenapa? Karena saya mencoba untuk bisa kontrol gitu tapi rasanya enggak deh. Kalau kayak ada air dead gitu istilahnya kalau penyiar gitu, ada waktu kosong kayaknya pengen browsing bentar gitu. Kenapa ya? Saya nggak suka dengan diri saya yang seperti itu dan sering mengganggu pekerjaan. Jadi biasanya saya udah uninstall, HP saya taruh di luar ruang kerja, terus saya kerja gitu. Kadang-kadang, jadi terus kalau ini ngapain me time-nya? Karena determinasinya kayak atlet, saya kalau nulis capek me time-nya ngapain? Saya nonton YouTube. Apa yang ditonton? Video penjelasan cara membuat skrip yang lebih baik. Jadi me time-nya belajar. Ya memang terlalu ekstrim ya. Ya tapi kalau hiburannya nanti di poin-poin berikutnya saya jelaskan. Oke.
Kalau kuliah online, gunakanlah pulpen dan kertas saat kuliah. Itu saran saya. Kamu catat-catat, lingkarin gitu. Saya lebih nyaman iPad atau apapun, ya boleh. Tapi pulpen dan kertas menurut saya nggak pernah tergantikan. Coba deh, itu menyenangkan sekali. Dan yang terakhir, soal membuat metode belajar yang paling mutakhir adalah mengajar. Katakan mengajar. Saya waktu SMA itu adalah murid yang biasa-biasa saja. Malah cenderung nilainya di bawah gitu. Karena sekeras apapun saya belajar, entah mengapa saya nggak paham-paham. Dan keluarga saya di menengah bawah jadi nggak bisa les. Kimia saya waktu saya kelas 1 itu dapat 0,3 di raport. Guru saya manggil terus bilang gini, Yandi kamu sudah remedial 3 kali. Ibu kalau tambah saja nilai ini nggak dibagi 3, itu tetap nggak dapat 1. Jadi 0,3 remedial 0,2, habis itu 0,4. Ya mau dapat 1 lah kira-kira begitu. Kenapa? Dia bilang gitu. Iya Bu, kimia susah banget, kayaknya saya mau masuk IPS aja deh, jawaban saya begitu. Ini jangan ditiru ya, tapi saya mau tunjukkan bahwa sekeras apapun saya berusaha kayaknya nggak bisa. Sampai mau UN, ujian nasional, waktu itu masih ada. Saya takut sekali karena nyontek kan dosa ya, kan anak Tuhan gitu. Yang saya lakukan adalah belajar dengan cara mengajar. Saya buka buku saya, lalu saya berpikir kalau saya jadi guru, saya mau buat soal seperti apa ya. Jadi setiap bab saya ambil 5 soal tersulit. Saya tulis soalnya, saya tulis jawabannya, terus saya tutup jawabannya, terus saya bertanya. Jadi saya buat simulasi kayak main drama. Ya, di rumah saya dulu itu di lantai 2 ada gudang. Aneh memang gudang kok lantai 2 ya, kamar lantai 3. Masih ingat kamarnya berdebu ya, gudang gitu. Terus saya pura-pura ada papan, terus saya baca soalnya, saya baca jawabannya, saya ingat. Terus saya anggap ada murid-murid. Terus saya bilang, saya tanya pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan inflasi? Untuk paham tentang inflasi seperti ini, mama saya turun dari tangga sama adik saya. Itu kok kamu udah gila gitu. Itu saya jelaskan. Ada yang mau bertanya? Ya apa pertanyaannya? Ya itu ternyata pertanyaan nomor 2. Saya berpikir kalau saya mampu mengajarkannya berarti saya paham. Dan kalau saya mampu mengajarnya tanpa baca lagi, saya hafal. Nah itu tips saya. Cara terbaik untuk belajar adalah mengajar. Gokil nggak? Coba ya. Dan ternyata cara saya Alkitabiah. Ingat Petrus dan murid-murid yang lain? Kapan mereka paham tentang apa yang Tuhan Yesus ajarkan setelah Tuhan Yesus naik ke surga? Apa indikasinya? Mereka mengajar. Jadi kalau teman-teman mau paham, ambil apa yang murid-murid Tuhan Yesus lakukan, ayo, mari bermain drama di dalam kamar masing-masing ya. Kalau zaman sekarang udah canggih sih mungkin bisa janjian sama teman-teman, nge-zoom terus saya mau ajarin bab ini, terus ajarkan. Oke? Satu lagi tips belajar sebelum kita ke poin yang kelima adalah googling dan nonton. Jadi keyword materi kuliahmu itu banyak banget di internet, googling aja. Kalau kamu bingung, biasa selalu banyak YouTuber luar negeri, kalau bingung ada sisi button, ada subtitle kok. Tapi rata-rata sekarang teman-teman AOG udah pinter bahasa Inggris, rasanya nonton itu lebih nyaman. Jadi perkaya pendalamanmu tentang materi kuliahmu dengan cara googling dan nonton. Banyak banget yang bahas. Kadang-kadang iri dengan generasi ini karena di zaman saya kuliah, Google, YouTube itu belum tren. Ada tapi masih nggak seperti sekarang. HP zaman dulu cuma bisa SMS. Jadi belajar zaman sekarang tuh menyenangkan banget. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya mengajar juga gitu. Sebelum saya kelas, biasanya saya googling dulu semua materi saya, ada update baru. Gitu ya. Yang kelima, nah ini yang tadi saya bilang tentang activity waktu break. Yang kelima adalah time out itu penting sekali. Time out itu penting sekali. Tipsnya adalah kalau time out, lagi break kuliah, atau mau makan siang atau apapun, menjauhlah dari screen, termasuk handphone kamu. Kenapa? Karena mata butuh istirahat. Cari aktivitas yang menggerakkanmu, bersih-bersih kamar, memasak. Coba deh memasak. Tips memasak yang saya bisa berikan adalah bawang putih. Mentega tanpa bawang putih sama dengan profesional chef. Setelah itu kamu bisa pikirkan apa yang kamu mau masak, tapi mulailah dari sana. Maksud saya cari kegiatan yang waktu pandemi saya mulai suka cuci piring kembali. Dulu cuci piring sebelum punya mbak, sekarang mulai suka cuci piring sendiri. Mbaknya sampai gak enak. Tapi lakukan apapun supaya badanmu bergerak keluar dari situasi yang duduk natap layar. Ya. Kalau bisa sesuatu aktivitas yang kena matahari.
ke taman, cabut rumput. Saya ada ring di rumah jadi kadang saya main-main basket sebentar gitu lah. Kemudian di bagian timeout itu tidur amatlah penting. Jadi gadget tuh memang musuh utama sih. Saya sampai sekarang masih struggle dan berjuang sebelum masuk kamar tidur. Saya cek semua WhatsApp dan notifikasi email. Setelah itu HP-nya saya tinggal di luar. Saya mau hal-hal terakhir yang saya lihat sebelum saya tidur adalah anak istri saya. Kok tapi kami single? Iya memang gitu. Kalau teman-teman mungkin hal-hal terakhir yang teman-teman lihat adalah ya merenungkan hari ini habis ngapain dan besok mau ngapain. Itu matters. Gini, screen time itu otak kita kerjanya adalah membaca. Tidak screen time, otak kita berpotensi menulis. Karena kita tidak bisa membaca sambil menulis. Masa? Coba deh, baca suatu tulisan yang baru sambil kamu tulis sesuatu yang lain. Coba. Gak mungkin, otak kita cuma bisa satu fungsi dulu. Kalau membaca dia tidak menulis, kalau menulis dia gak bisa membaca. Gitu ya. Artinya apa? Kalau kita terus screen time, otak kita tidak punya waktu untuk berimajinasi, merancangkan, mencari ide, merenungkan sesuatu. Otak kita sifatnya pasif, menyerap. Jadi kalau sebelum tidur kita gadget time terlalu lama, gitu, ya kita nggak pernah mengasah diri kita untuk punya visi ke depan. Oke, jadi sepenting itu. Sama seperti tidur, bagaimana kamu mengawali hari itu juga menentukan sisa harinya. Saya ada nonton suatu penjelasan ilmiah tentang frekuensi otak, katanya bangun pagi dan shower air hangat gitu on top gitu, katanya itu masa di mana gelombang alfa, otak kita itu paling rileks dan paling aktif untuk menyerap atau mengolah pikiran kita. Kenapa saat teduh di pagi hari kita biasa mudah menerima rema dan segala sesuatu karena mungkin baru bangun, jadi otak kita fresh start gitu. Kalau kita isi dengan saat teduh, kita dapat rema yang dalam gitu, heart to heart sama Tuhan. Tapi kalau baru bangun kita cek update status dan postingan dan WhatsApp, berita segala macam, biasanya harinya akan berat seterusnya. Bahkan ketika setelah itu kita saat teduh, sebaiknya saat teduh tetap jadi yang paling depan. Tidur juga sebaiknya saat teduh adalah hal terakhir yang kamu lakukan sebelum terlelap. Oke? Daud pun melakukan itu, dia mencari Tuhan di malam hari dan di pagi hari. Karena ada ayatnya, kasurnya bergelinang air mata, waktu dia galau, dia berdoa cari Tuhan, dan dia cari Tuhan sebelum embun itu hilang. Yang keenam, oke, kita udah belajar 5 tips gimana survive selama belajar. Tipsnya sebenarnya sederhana sekali, tapi dasar untuk melakukannya benar-benar lahir dari hati. Yang keenam, temukan partner yang tepat, sama-sama berjuang. Zaman saya kuliah dulu, saya bergabung di GMS itu jadi jemaat 2010 akhir. Jadi 3 tahun saya kuliah itu tidak berjemaat di GMS dan gak punya teman yang saudara seiman. Wah, IKJ zaman itu ya, pada merokok, pada minum-minum, pada yang gak benar. Dan saya mulai berpikir kayaknya kalau saya terus di sini mungkin seumur hidup saya gak punya teman. Ini kisah nyata, saya waktu setahun pertama numpang di apartemen teman saya di dekat Mangga 2. Apartemen itu jendelanya gede banget, jadi 4:30 selesai kuliah langsung pulang karena gak punya teman. Belum punya waktu itu. Saya pulang sampai di rumah saya duduk di sofa, gak ada TV-nya. Yang saya lakukan memandang matahari terbenam. Terus saya nangis. Nangisnya yang gak ada ekspresi gitu. Saya kok nangis? Sepi banget. Sepi banget. Tapi saya pikir ya, kalau tahun itu saya jalani di mana udah ada sosmed, apakah akan lebih baik? Enggak, lebih buruk. Saya bukan anti sosmed, tapi kalau hati belum siap, sosmed itu berbahaya banget. Kok bisa? Ini salah satu contoh ya. Pertama kali saya keluar negeri itu karena filmnya keterima di festival di luar negeri, berangkat ke sana. Di zaman itu cuma ada Facebook. Dan karena waktu itu anak muda lagi patah hati, udah dikasih tahu jangan pacaran dulu, tetap mau gebet-gebet terus patah hati, galau gitu ya. Harusnya saya di negara itu cuman seminggu, tapi saya punya teman, saya bilang boleh nggak saya numpang di tempatmu sebulan? Oke, gitu. Tinggal di sana sebulan, luntang-lantung, memikirkan hidup ini, kenapa patah hati dan segala macam. Ternyata selama saya di sana, saya jadi makin rajin pakai Facebook. Saya jadi semakin mau tunjukkan ke orang bahwa saya di luar negeri. Lucu ya, padahal harusnya saya menikmati negeri itu. Di zaman itu belum ada sosmed lain, pet bahkan belum ada juga. Dan udah hilang sekarang.
Tapi saya menyadari kalau dipikir-pikir sekarang adalah sosial media itu adalah sebuah alat yang membuat kita sangat terhubung 24 jam. Tapi di saat yang sama sangat mungkin membuat kita merasa semakin kesepian dan semakin sendiri. Jadi daripada mengisi waktu dengan explore atau ngapain, bahkan main game, saya suka main game sih, tapi kalau keterusan gitu, lebih baik kamu punya teman yang bisa kamu andalkan, gitu ya. Dan kalau bisa teman CG, leadermu, kalau yang punya satu visi. Bahkan kalau misalnya teman-teman kampus juga ada yang punya visi untuk kuliah dengan baik, kamu bisa jadikan sparring partner buat belajar. Tapi lebih dari itu mungkin teman-teman bilang, kok tapi sekarang online gak nyaman. Ya mau gak mau, karena unity untuk kita bisa mencapai sesuatu itu penting banget. Kalau kita melakukan 6 tips, 5 tips sebelumnya mau kuliah dengan baik, tapi kalau sendiri pasti kita gak bisa jalan lebih jauh. Saya suka banget khotbah Ko Philip beberapa minggu lalu yang bilang, tidak mungkin seorang anak Tuhan itu hidup sendiri. Kenapa? Tuhan Yesus aja mengajarkan kita doa, Bapa kami. Kita nggak nyebut Bapa saya. Yang bilang Bapakku itu cuma Tuhan Yesus. Tapi kita itu panggil Bapa. Kami. Tidak mungkin kita tidak terhubung dengan saudara seiman satu dengan yang lain. Karena Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Ada amin? So, temukan partner. Terbuka sama pemimpin, terbuka sama teman CG. Mungkin kuliahnya beda-beda, mungkin struggle-nya beda-beda, tapi kalau sama-sama kita bisa lalui ini semua. Ada amin? Ya, 7 dan 8 kita sudah ada di ujung. Kita buka di Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Panjang banget, saya ceritain aja kali ya. Tips nomor 7 adalah temukan alasan yang tepat kenapa teman-teman AOG harus menjalani kuliah online ini dengan semaksimal mungkin dengan gairah yang berapi-api. Oke, mungkin teman-teman merasa situasi ini sulit banget, nggak bisa dapat tips seperti itu, ya mungkin saya praktek tapi seminggu kemudian mungkin lelah lagi. Adakah orang yang bisa mengerti perasaan saya? Maria Magdalena mungkin mengerti. Kita nggak baca keseluruhan aja ya, tapi kurang lebih waktu ayat 1-nya aja deh. Yohanes 20 ayat 1, kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Jadi waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib dan dikuburkan, yang kuburnya ada tutup batu itu, ternyata tiap hari, saya cukup yakin sih tiap hari. Karena ngapain datang hari ini? Tiap hari Maria Magdalena itu ziarah. Ya. Posisinya Maria Magdalena itu dari dulu selalu melihat Tuhan Yesus sosok yang Bapa, baik, penuh kasih, gagah gitu, panutan, guru, Tuhan, ya kan? Saya nggak tahu waktu baca ini saya selalu membayangkan Maria Magdalena selalu bisa punya mengganggu Tuhan Yesus dari jauh, dari belakang, dari samping, ketika Tuhan Yesus sedang mengajar sebagai Tuhannya. Sampai tiba-tiba Tuhan Yesus wafat di kayu salib dan murid-murid galau, ya kan? Karena ada ayatnya dibilang waktu itu mereka belum mengerti kitab suci. Iya, waktu itu murid-murid belum mengerti kitab suci bahwa Tuhan Yesus harus mati dan kemudian bangkit naik ke surga sehingga Roh Kudus dicurahkan. Belum mengerti sejauh itu. Jadi yang mereka pikirkan, semua yang mereka percaya, semua yang mereka dambakan sekarang nggak bisa. Tuhan Yesus yang mereka selalu andalkan dulu waktu badai dan bilang, Rabi, Rabi, keluar dari kapal dan menghentikan badai. Sekarang tampak tidak berdaya di balik batu itu. Sama seperti kita kan, dulu yang kita pikir ada di ruangan ini, kemarin sempat onsite lagi, sekarang di rumah lagi. Rasanya seperti gak bisa mengakses Tuhan gitu. Kita belajar dari Maria Magdalena bahwa dia tidak kehilangan imannya. Tuhan Yesus tetap Tuhan, bahkan ketika Tuhan Yesus nampak tidak bisa memberi apa-apa padanya. Makanya terbukti waktu Maria pikir jasadnya hilang, dia bilang pada orang yang dia sangka tukang kebun kalau nggak salah ya. Dia bilang, Tuhanku ada di sini, jasadnya di mana? Kurang lebih seperti itu. Jadi bahkan ketika Tuhan Yesus tinggal jasad, Maria Magdalena tetap menyebut dia Tuhan. Nah, waktu kita rasanya nggak bisa mengakses Tuhan karena jarak, karena online, waktu kuliah kita nggak sebergairah dulu,
Apakah kita tetap bisa melihat dia seperti Maria Magdalena melihat Tuhan Yesus? Kadang-kadang saya bayangkan Maria Magdalena kalau ziarah duduk depan batu itu ngelihat batu itu kayak tablet ya. Tiba-tiba saya merasa posisi kita mungkin lebih nyaman sedikit ya dari Maria Magdalena waktu itu. Kenapa? Karena yang kita lihat ada layarnya. Kita masih bisa ibadah, masih bisa kuliah walaupun secara online. Maria Magdalena lihatnya tablet batu. Tablet in real life gitu, batu beneran. Tapi Maria Magdalena tetap percaya setelah ini akan ada sesuatu. Atau dia tetap percaya Tuhan Yesus tetaplah Tuhan. Percayakah kita bahwa Tuhan tetap Tuhan dalam hidup kita? Bahkan ketika keadaannya sulit. Amin, ini jadi motivasi kita. Yang terakhir, bagaimana mencintai Tuhan Yesus? Kita buka di Yohanes 21. Ya, Yohanes 21 ayat 7. Yohanes 21 ayat 7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Jadi murid-murid posisinya ada di kapal. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Padahal naik perahu lebih cepat. Baca ayat berikutnya, perahunya nyampe duluan. Kenapa dia pakai baju? Biar hormat di depan Tuhan Yesus. Kalau nggak pakai baju nggak hormat. Tapi seimpulsif itu, dorongannya sebesar itu, serindu itu Petrus. Karena selama beberapa hari kemarin, saya nggak tahu dari 3 hari wafatnya Tuhan Yesus, ini hari keberapa tepatnya. Tapi sedesperate itu, begitu tahu dia seberapi-api itu mencari Tuhan. Kita baca suatu ayat lagi dan saya akan jelaskan. Di ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Semua pasti tahu ya ayat ini. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, nah ini kata ini merema sekali. Engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ketika saya baca ayat ini, kata-kata engkau tahu segala sesuatu. Bagi saya, Petrus selain bilang, kamu tahu isi hatiku, Petrus juga bilang, Tuhan kamu tahu apa yang terjadi selama 3, 4, 5 hari ini. Kamu tahu betapa desperate-nya saya nggak bisa ketemu sama Tuhan Yesus. Engkau tahu rasanya gimana di kamar kos itu, mau kuliah susah banget, mau terhubung susah banget, mau CG nggak nyaman. Ya kan? Engkau tahu rasanya betapa saya mendambakan waktu SMA, yeay masuk kuliah, seru banget. Enggak, di rumah. Tuhan tahu semuanya itu. Bagaimana kita bisa moving forward? Jadilah mahasiswa yang punya determinasi. 5 tips tadi, 6 tips tadi. Tips berikutnya adalah punya alasan yang tepat. Mencintai Yesus. Itu harus jadi motivasi kita kuliah, mau gak mau. Karena itu satu-satunya alasan. Dan yang terakhir, ada banyak mahasiswa, teman-teman di luar sana, itu unmotivated, merasa lelah, merasa capek, dan tidak mendengarkan khotbah ini. Dan tidak berjemaat, dan tidak digembalakan. Kata Tuhan terhadap Petrus yang kembali berapi-api, gembalakanlah domba-dombaku. Mengembalakan domba-domba adalah satu-satunya cara mengekspresikan bagaimana kita mencintai Tuhan. Kok bisa begitu? Karena begitu besar kasih Allah kepada kita kan. Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Tuhan itu mencintai kita terlebih dahulu. Kita mau balas, gak bisa. Yang bisa kita lakukan, menyalurkan itu kepada domba-domba. Makanya Tuhan Yesus bilang, apakah engkau mengasihi aku? Kalau iya, gembalakan domba-dombaku. Apakah kamu mengasihi Tuhan? Ayo, gembalakan domba-domba Tuhan. Nggak tahu zaman sekarang, kuliah udah susah. Terus tiba-tiba CGL, coach TL-nya bilang, mari kita menjangkau. Gimana caranya? 3 hal itu sih. Ayo bangkit, ayo bergandengan tangan, ayo melakukan teamwork yang baik untuk membuat dreams-nya works, untuk membuat mimpi dan visinya terwujud. Karena semua rangkaian itu adalah cara bagaimana kita menjadi lebih dari pemenang di masa pandemi ini. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus, Kau tahu setiap isi hati kami. Seperti Petrus bilang, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Tuhan, Engkau tahu apa yang dilalui oleh anak-anak AOG dimanapun mereka berada saat ini. Engkau tahu struggle mereka sekolah, Engkau tahu struggle mereka dalam social life, Engkau tahu struggle mereka di kehidupan sehari-hari. Tuhan lebih daripada tahu, bahkan Tuhan ikut merasakannya. Malam hari di Taman Getsemani ketika Tuhan memikirkan apakah cawan ini harus berlalu atau diterima, Tuhan melihat hari ini juga, hari di mana kami menjadi anak Tuhan dan melalui masa pandemi ini. Dan ketika Tuhan melihatnya, Tuhan menjawab, terjadilah menurut kehendak Bapa. Tuhan mengambil itu, mengambil cawan itu dan mau naik ke atas kayu salib, menebus kita. Supaya hari ini, waktu kita menjalani hari-hari yang sulit saat pandemi, kita punya kekuatan dari kasih Kristus. Kami terima kasih Kristus, kami mau bangkit, kami mau setia dalam perkara kecil, sehingga Tuhan percayakan kami perkara yang besar. Kami mau motivasi kami kuliah dengan baik, dengan segala determinasi yang tinggi. Itu karena Tuhan mencintai kami. Kami mau bergandengan tangan, karena Engkau Bapa kami. Kami menyebut Engkau Bapa kami. Dan kami mau Tuhan mengembalakan domba-domba di sekitar kami, yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Sebab itu cara kami mengekspresikan cinta kami sama Tuhan. Kami terima ya Tuhan, masa di mana kami bangkit sebagai generasi yang tidak kalah oleh situasi pandemi di mana kami terjebak dalam rumah, dalam kosan kami. Kami lebih dari pemenang, dan ketika pandemi ini sudah selesai ya Tuhan, kami tidak jadi generasi yang hilang. Kami terima kemenangan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Siapa yang terberkati boleh lambaikan tangan dimanapun kalian berada. Amin. Amin. Mari angkat kedua tangan kita akan menerima doa berkat. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Sadarlah bahwa Army of God, engkau tidak pernah sendiri sebab ada Bapa yang bersama-sama dengan engkau. Engkau tidak sendiri sebab ada Bapa kami yang selalu ada bagi kita bersama. Terimalah juga berkat, engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak turun, sebab apapun juga yang kau perbuat, kau lakukan dengan segenap hatimu, kau lakukan dengan tulus dan dengan setia. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.